Hello, hello, welcome back to the class, and our today's lesson is used to. Okay, let's see how we use used to in the sentence. Kita lihat bagaimana kita menggunakan used to di dalam kalimat. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang used to, saya mengingatkan bahwa materi ini bisa di-download dalam bentuk PDF, ada linknya di bawah video ini. Jadi bisa dipelajari lagi di rumah tanpa harus menonton ini lagi kalau misalnya nanti ke depan lupa lagi. Oke, jadi kita biasanya menggunakan used to itu selalu dengan kata kerja. Tapi kata kerjanya dalam bentuk dasar. Artinya, kata kerjanya tidak boleh ditambah macam-macam. Tidak boleh dalam bentuk kedua, tidak boleh dalam bentuk ketiga, tidak boleh dalam bentuk ing, semua tidak boleh. Jadi, used to selalu ditambah dengan verb dasar. Oke? And we use used to in the sentence, kita menggunakan used to di dalam kalimat to talk about a past situation or habit that continue for months or years and to emphasize that the situation today is different. Jadi used to ini adalah untuk menjelaskan kebiasaan di masa lampau. Dan yang perlu diingat di sini adalah kebiasaan ini tidak lagi berlaku hingga sekarang. Jadi kalau kebiasaan itu masih berlanjut hingga sekarang, kita tidak boleh menggunakan used to. Jadi harus diingat bahwa untuk menggunakan used to ini harus benar-benar kebiasaan di masa lampau yang kebiasaan itu sudah berbeda. Let's see the example. Jill used to live in Ireland. Kalau kita ngomongin seperti ini, artinya Jill sekarang tidak lagi tinggal di Irlandia. Mungkin dia sekarang tinggal di England atau di negara lain. Contoh lain, many people used to make their own bread. Jadi lihat ya, setelah used to ini kita pakai bentuk pertama. Make, work, live. Kalau kita bilang seperti ini, artinya orang-orang sekarang tidak lagi membuat roti sendiri. Mereka mungkin membeli di toko roti. My husband used to work at home. Kalau saya bilang seperti ini, artinya sekarang suami saya tidak lagi bekerja di rumah. Mungkin sekarang bekerja at office, di kantor. Jadi, kalimat ini sama halnya dengan Jill doesn't live in Ireland now. Artinya sekarang Jill tidak lagi tinggal di Irlandia. Begitu juga kalau kita bilang many people used to make their own bread, artinya nowadays, zaman sekarang, people usually buy bread from a shop. Jadi zaman sekarang itu orang-orang biasanya membeli roti di toko roti. My husband used to work at home. Kalau saya bilang ini artinya my husband doesn't work at home now. Artinya sekarang suami saya tidak bekerja di rumah. So you have to remember that when we use used to have to be different from now. Jadi kalau kita menggunakan used to ini harus berbeda dengan sekarang keadaannya, oke? Situasinya harus berbeda dengan sekarang. Okay, now let's see how to form used to in the sentence. Bagaimana membentuk used to ini di dalam kalimat, baik itu affirmative and negative and also question. Let's see from the positive first. Mari kita lihat dari positif terlebih dahulu. Sue used to like black coffee. Ini kalimat positifnya. Menggunakan used to, kemudian kata kerja dasar. Untuk kalimat negatif, kita menggunakan did not. Ingat ini ya, jadi peletakan did not ini adalah setelah subjek sebelum used to. Yang perlu diingat lagi adalah untuk kalimat negatif kita tidak menggunakan d di use-nya. Jadi kalimatnya menjadi, kalau ini positif, kita mengubahnya menjadi negatif. Sue did not atau didn't used to like black coffee. Oke, jadi jelas ya. Kita lihat kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, kita hanya menambahkan did sebelum subjeknya.
Sama juga di negatif, kita juga tidak menggunakan D lagi, karena kita menggunakan did. And don't forget the question mark in the end of the sentence. Jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa kita pakai did? Ini karena kita bicara tentang kebiasaan masa lampau. Jadi sebenarnya ini past tense. Jadi sama halnya dengan simple past. Setelah kita pakai did atau did not, maka kita harus menggunakan bentuk pertama. Jadi dalam kalimatnya menjadi, did used to like black coffee? Apakah Sue dulunya suka black coffee? Jadi begini cara membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. It is very easy ya. Jadi tidak perlu khawatir, ini gampang sekali, kalian pasti bisa. Oke? So, now let's see the difference between kebiasaan dulu or the habits in the past dan kebiasaan sekarang. Kita lihat kebiasaan dulu. Peter used to wear jeans. Dulunya Peter suka memakai celana jeans. Tetapi sekarang Peter always wears pants. Kalau dia dulu sukanya memakai jeans, sekarang dia memakai pants. Jadi kalau yang kebiasaan dulu kita menggunakan bentuk kedua, used to, tetapi kalau kebiasaan sekarang kita harus menggunakan simple present. Kenapa ada S di situ, wears? Karena Peter orang ketiga tunggal. Saya sudah jelaskan di video mengenai present simple. Jadi saya harap kalian masih ingat tentang hal itu, oke? I used to eat sandwich for lunch, tetapi I usually eat rice for lunch. Sekarang saya biasanya makan nasi untuk makan siang. Oke, jadi kalau yang kebiasaan sekarang kita menggunakan present simple. Mike didn't used to smoke. Mike doesn't smoke very often. Dulunya dia tidak merokok, tetapi sekarang dia merokok, tetapi tidak sering. Jadi kita menggunakan doesn't. Kalau yang kebiasaan sekarang. Kalau pertanyaan, did John used to drive to work? Kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini kalau menanyakan kebiasaan sekarang. Does John always drive to work? Jadi beda ya, untuk mengekspresikan kebiasaan dulu dan kebiasaan sekarang itu beda dalam pemilihan tenses yang kita gunakan. Di dalam bahasa Indonesia sama aja, tetapi di dalam bahasa Inggris beda sekali. Jadi jangan lupa untuk menggunakan used to kalau mengekspresikan hanya kebiasaan yang dulu tetapi tidak sekarang. Tetapi kalau yang sekarang kita menggunakan present simple. Ini gampang sekali, tidak susah sama sekali. Saya sudah menyediakan kuisnya, silakan ambil, silakan coba. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, goodbye.